kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya bagian esai untuk limit fungsi Matematika Wajib kelas 11 semester 2 ya. Saya mulai aja ya soal nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati min 5 untuk 3X kuadrat ditambah 14X min 5 dibagi dengan X kuadrat min 2X min 35. Oke. Limit X mendekati min 5, kita bisa gunakan metode faktorisasi ya. Ya, maka nanti sini 3X, sini X. 5 itu berapa kali berapa ya? 5 kalikan 1. Maka saya masukkan sini 5, sini 1. Kita jumlah biar hasilnya plus 14. Maka sini 3 dikalikan plus 5, itu adalah 15. 15 kurangi 1, itu 14X. Oke ya guys, lanjut yang bawah itu adalah X sama X, 35 itu perkalian 7 dikalikan 5, agar bertemu nanti penjumlahannya min 2X, maka min 7 ditambah 5. Oke, yang sama boleh kita coret. Jika ada yang sudah dicoret, boleh kita substitusikan nilai X-nya, maka 3 kalikan min 5 dikurangi 1, dibagi dengan min 5 dikurangi 7. Maka nanti min 15 min 1, dibagi dengan min 5 tambah min 7 itu adalah min 12. Oke, jawabannya adalah min 16 per min 12. Masing-masing saya bagi dengan 4 ya. Maka 4/3. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke poin B. Limit X mendekati 4/3. 3X kuadrat dikurangi X. Dikurangi 4. Dibagi dengan 3X kuadrat min 7X plus 4. Ya, dengan cara yang sama kita bisa menggunakan metode faktorisasi. Kita faktorkan bagian atas dulu ya. Maka nanti 3X ya. Ya, 3X dikalikan X. 4 itu adalah 1 kalikan 4 ya. Saya letakkan sini 1, sini letakkan 4. Biar nanti penjumlahannya hasilnya negatif 1. Maka nanti 3 dikalikan min 1 itu adalah 3 dikalikan plus 1 ya. 3 dikali plus 1 sama dengan plus 3X. Plus 3X dikurangi 4X. Maka min X. Oke ya guys. Insya Allah faktorisasi kalian wajib bisa ya. Ini adalah materi SMP. Lanjut ya. Kita buat sini 3X, sini X. Maka nanti saya letakkan sini 1, sini 4 ya. Ya, kita jumlah biar hasilnya negatif 7X. Maka 3X kalikan negatif 1 itu adalah negatif 3X. Negatif 3X ditambah dengan negatif 4X. Itu negatif 7X. Oke ya. Ada yang sama? Ada ya. 3X min 4-nya sama. Boleh kita coret. Baru kita substitusikan. Jadi ya. Yuk kita buat di sini 4/3 plus 1 dibagi dengan. Untuk yang bagian bawah kita masukkan 4/3 dikurangi 1. Maka nanti 4/3 ditambah 3/3 saya bagi dengan 4/3 dikurangi 3/3 ya. 4/3 ditambah 3/3 itu adalah 7/3. Saya bagi dengan 4/3 dikurangi 3/3 itu adalah 1/3. Oke, 7/3 saya kali dengan 3/1, jawabannya adalah 7. Ya, untuk bagian 1C, kita akan coba menggunakan metode substitusi langsung ya. Karena jika menggunakan metode substitusi langsung, jika hasilnya bukan 0/0, maka itu adalah hasilnya. Untuk bagian 1A dan 1B, adik bisa coba sendiri ya. Jika disubstitusikan langsung, itu hasilnya 0/0, maka tidak boleh. Maka kita bisa menggunakan metode faktorisasi. Oke ya, untuk sebagai contohnya, saya akan flashback kembali untuk ke 1A, saya substitusikan X-nya min 5, maka 3 min 5 kuadrat adalah 25 ditambah 14 kalikan min 5 dikurangi 5. Dibagi dengan ini, min 5 kuadrat adalah 25, min 2 dikalikan min 5 itu adalah plus 10 dikurangi 35. Untuk yang bagian atas, 3 kalikan 25 itu kan 75 ya, dikurangi 14 kalikan 5, 4 kalikan 5, 20, maka ini dikurangi 70 ya, min 5. Dibagi dengan 25 ditambah 10, itu adalah 35, 35 kurangi 35 itu 0.
bagian atas itu juga 0. Nah, seperti itu. Ya, jika menggunakan metode substitusi kok hasilnya 0 per 0, maka tidak boleh untuk metode limit, maka kita bisa menggunakan metode lain. Nah, untuk poin C, saya akan coba langsung ya menggunakan metode substitusi, karena saya lihat di sini hasilnya bukan 0 per 0 ini. Min 5 per 2 kuadrat itu adalah 25 per 4. Ditambah 11 dikalikan min 5 per 2 dikurangi 10. Dibagi dengan 8. X kuadrat itu adalah 25 per 4. Min 18. X-nya itu adalah min 5 per 2 dikurangi 5. Maka nanti 6, 4 ya. Masing-masing saya bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3. 3 kalikan 25 itu adalah 75 per 2. Ditambah, dikurangi langsung aja ya ini. Maka 55 per 2. Min 10 itu aslinya 20 per 2. Saya buat bilangan penyebutnya semuanya sama. 4 bagi 2 adalah 2. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 4 kalikan 25 itu adalah 100. 100 per 2. Ditambah nih ya, 18 kalikan 5. 8 dikalikan 5 itu adalah 40. Maka ini adalah 90 per 2. Min 5 itu sama saja min 10 per 2. Oke ya deh. 75 dikurangi 55 itu adalah 20. 20 dikurangi 20 itu 0. Maka bagian atas 0 per 2 dibagi dengan 100 ditambah 90 itu 190 dikurangi dengan 10, maka 180 per 2. Ya, maka hasilnya adalah 0 per 90. Ini boleh deh. Jadi, jawaban limit tersebut itu adalah 0. Ya, jika adik menggunakan metode faktorisasi pun itu tidak ada faktor yang bisa dicoret. Adik bisa coba sendiri. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. 2A. Limit X mendekati 9. X plus 2 akar X dikurangi 15 dibagi dengan X kuadrat min 14X plus 45. Oke, limit X mendekati 9. Ini saya faktorkan ya. Jika saya menggunakan metode substitusi itu hasilnya 0 per 0. Adik bisa coba sendiri ya. Saya akan menggunakan faktorisasi. X itu berasal dari akar X dikalikan dengan akar X. Min 15 itu sama saja dengan 5 dikalikan 3 ya. Biar ketemu plus 2 akar X, maka nanti saya sini plus, sini adalah min ya. Min 3 akar X ditambah dengan 5 akar X. Itu adalah plus 2 akar X. Oke ya deh. Untuk bagian bawah, kita faktorkan juga. Maka X kuadrat ya, ini X, sini X, 45 itu adalah 9 dikalikan 5 ya. Iya, maka nanti sini min, sini min. Oke, ada lagi yang boleh kita jabarkan. Ini belum ada yang bisa kita coret ya. Maka nanti saya buat di sini akar X plus 5. Di sini ada akar X min 3. Lalu yang bawah X min 9. Itu sama saja dengan akar X plus 3 dikali dengan akar X min 3. Nah, X min 5 itu juga boleh akar X plus 5 dikali dengan akar X min 5. Begitu guys. Ada yang boleh kita coret? Ada ya. Ini kita coret. Ini kita coret. Maka nanti limitnya bersisa apa? Limitnya itu bersisa limit X mendekati 9. 1 per akar X plus 3 dikali dengan akar X min 5. Oke ya. Kita tinggal substitusikan saja. 1 per X-nya itu adalah 9. Akar 9 itu adalah 3 ya. Maka 3 ditambah 3 itu adalah 6 dikalikan. Akar X-nya itu kita masukkan X-nya 9. 3 kurangi 5 itu adalah min 2 ya dek ya. Maka jawabannya min 1/12. Paham ya? Kita lanjut ya untuk 2B. Limit X mendekati 3, X min 3 dibagi dengan 2X min akar 3 akar X
min 3. Oke, limit X mendekati 3. Untuk yang X min 3, saya akan faktorkan seperti ini. Akar X, di sini ada akar X, lalu ada akar 3, di sini ada akar 3, saya buat plus min. Begitulah faktorisasinya ya. Selanjutnya, untuk yang bagian bawah, 2 akar X dikalikan akar X, paham ya dek? Lalu saya buat sini akar 3, di sini juga akar 3. Saya letakkan sini negatif, sini positif ya. 2 akar X dikalikan min akar 3 itu adalah min 2 akar 3 akar X ditambah dengan akar 3 akar X. Maka min 2 akar 3 ditambah akar 3 kan min akar 3 akar X. Ini sesuai untuk yang di tengah sini. Lalu plus akar 3 dikalikan min akar 3 itu adalah min 3. Oke guys, begitu ya. Yuk, ada yang sama, boleh kita coret. Yang sama mana? Yang sama adalah ini. Ini kita boleh coret. Ya. Maka nanti limitnya bersisa. Limit X mendekati 3. Akar X plus akar 3 dibagi dengan 2 akar X plus akar 3. Kita substitusikan. Akar 3 ditambah dengan akar 3. 2 akar 3 ditambah akar 3. Maka nanti 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Hasilnya adalah 2/3. Oke. Kita lanjut ya. Untuk 3A, limit X mendekati 1, X pangkat 3 min 1, X pangkat 4 min 1. Ya, ini adalah limit polinomial ya. Mungkin kalau di sekolah, adik sama Pak Guru atau gurunya atau Bu Guru ya menggunakan metode Horner, saya akan ikutin ya. Begini caranya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Ini metode Horner untuk bagian pembilang yang di atas ya. Karena X mendekati 1, maka saya buat di sini 1. Nah, ini kita lihat ya. X pangkat 3 koefisiennya 1. X pangkat 2 tidak ada. X pangkat 1 tidak ada. X pangkat 0 itu koefisiennya min 1. Ya, lalu saya turunkan sini angka 1. Kita jumlahkan. 1 kalikan 1 adalah 1, 0 ditambah 1 itu 1. 1 kalikan 1 itu adalah 1, 0 tambah 1, 1. 1 kalikan 1 adalah 1, nanti ini tidak bersisa. Sampai sini paham ya dek? Maka nanti hasilnya adalah, yang tadinya X pangkat 3, nanti sini menjadi X kuadrat ya. Lalu turun X pangkat 1, X pangkat 0. Nanti 1 ini berasal dari X min 1 gitu. Oke, nah saya akan gunakan Horner untuk bagian penyebut ya yang di bawah ya. Ada X pangkat 4 min 1 ini. Ya, maka nanti X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. X pangkat 4 koefisiennya 1, X pangkat 3 tidak ada, tidak ada, tidak ada. X pangkat 0-nya itu adalah min 1. Nah, saya bagi dengan 1 lagi di sini ya. Satunya turun. X mendekati 1 ya, di sini ya, maka saya buat sini 1. 1 kalikan 1 adalah 1, 0 tambah 1, ini 1 lagi ya dek. Iya, ini 1 lagi. Oke, ini adalah 1, nanti tidak bersisa. Sama seperti tadi, yang tadinya X pangkat 4, maka turun jadi X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Paham ya dek? Nah, setelah kita Hornerkan, kita buat kembali di sini, limit X mendekati 1, X pangkat 3 min 1 itu menjadi X min 1, X min 1-nya berasal dari sini, lalu saya kali dengan hasil faktornya, yaitu X kuadrat ditambah X ditambah 1, ya. Ini X kuadratnya ditambah X, ini ditambah 1. Yang di bawah sama saja ya. Kita kali dengan X min 1, X min 1-nya berasal dari sini. Ya, lalu saya kali dengan hasilnya. Ini ya. Ya, maka nanti jadinya X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Ada yang boleh kita coret? Ada ya, ini kita coret. Setelah ada yang boleh dicoret, boleh kita substitusikan ya, X-nya 1. Maka 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan
1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? Atas 3 ya. Bawah itu ada 4. Jawabannya 3/4 untuk 3A. Kita lanjut 3B ya. Di sini 3B. Maka nanti limit X mendekati 3, kita gunakan metode Horner lagi ya. Di sini X pangkat 3 min 27. Kita hornerkan menjadi X pangkat 3, X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0. X mendekati 3, maka kita buat sini 3. Nanti 3 berasal dari X min 3 ya. Gitu. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya 3. Nah, gitu aslinya ya. X pangkat 3 itu ada 1, koefisiennya sini 1. Lalu X kuadrat tidak ada, X pangkat 1 tidak ada, X pangkat 0 itu koefisiennya adalah min 27. Ya, selanjutnya yang ini kita turunkan 1, kita jumlahkan ya. 1 dikalikan 3 itu adalah 3, 0 tambah 3 itu 3, 3 dikalikan 3 itu adalah 9, kita masukkan sini 0 tambah 9, 9 kalikan 3 adalah 27, di sini habis ya deh. Oke, X pangkat 3, maka nanti sini turun menjadi X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0, ya. Maka nanti faktornya adalah X min 3 berasal dari sini dikali dengan hasilnya ya. Hasilnya itu adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 9. Ini hasilnya. Oke ya, lanjut ya. Saya akan hornerkan untuk bagian penyebut X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 3X. Saya buat sini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Koefisiennya 1, ini ada min 4. Di sini ada 3, X pangkat 0-nya tuh nggak ada angkanya ya. Kita buat sini 3, karena X mendekati 3. Ini berasal dari X min 3. Kita turunkan angka 1, kita jumlahkan ya. 1 kalikan 3 itu adalah 3, sini min 1. Min 1 kalikan 3 itu min 3. Min 3 tambah 3 itu 0. 0 kalikan 3 ya 0 ya. Iya. Maka nanti X pangkat 3 berubah nih jadi X kuadrat ya. Di sini X pangkat 1. Udah ini 0, maka nggak berpengaruh ya. Maka hasilnya bagaimana untuk bagian penyebut? Seperti ini. Faktornya adalah X min 3 dikali dengan hasilnya itu adalah ini ya deh. Hasilnya adalah X kuadrat. X kuadrat dikurangi X. Oke ya. Ini boleh kita coret, maka tinggal kita substitusikan. 3 kuadrat ditambah 3 kalikan 3 ditambah 9. Dibagi dengan 3 kuadrat kurangi 3. Nah, oke ya. 9 ditambah dengan 9 ditambah 9 dibagi dengan 9 kurangi 3. 27 dibagi dengan 9 kurangi 3 adalah 6 ya dek. Hasilnya 27/6. Oke, paham ya dek ya?